Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Khaliza Amalia, NIM 2001100001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini serta gangguan-gangguan yang timbul semasa atau pada saat pertumbuhan dan perkembangan anak itu berlangsung. Di mana pertumbuhan dan perkembangan ini sangat menonjol sekali perbedaannya, di mana pertumbuhan adalah suatu proses, yakni bertambahnya tinggi badan, volume, serta massa tubuh pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung atau diukur dengan angka. Pertumbuhan ini dapat dilihat melalui fisik pada makhluk hidup. Misalnya ada seorang anak yang bertambah tingginya 2 cm, 5 cm, atau lain sebagainya, di mana pada pertumbuhan ini kita dapat melihat secara nyata fisik anak tersebut yang bertambah tinggi. Sedangkan perkembangan ialah suatu proses untuk menuju kedewasaan dengan sebuah perbedaan atau perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Di mana perkembangan ini tidak terbatas sesuai dengan usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya usia. Misalnya pada perkembangan misalnya pada saat proses perkembangan pada saat bayi, di mana anak semasa bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring dengan bertambahnya usia, maka anak tersebut atau bayi tersebut akan bisa berjalan bahkan berlari. Dan berdasarkan prosesnya, di mana pertumbuhan ini sangat cepat di awal hingga pada usia remaja, sedangkan kembangan itu prosesnya terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Dan perbedaan dari batasannya, yakni pertumbuhan itu mempunyai batas sesuai dengan mengikuti batas usia, sedangkan perkembangan ini tidak memiliki batas usia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yakni faktor genetik. Genetik diturunkan oleh kedua orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Genetik ini sangat berperan penting atau sangat besar perannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana gen ini juga dia yang mengatur seluruh aktivitas sel, termasuk perkembangan dan pertumbuhan. Mulai dari warna kulit, rambut, sifat maupun karakteristik dari anaknya maupun keturunannya. Selanjutnya yakni faktor makanan, di mana faktor makanan ini juga sangat besar perannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila nutrisi yang diberikan terhadap anak itu sesuai atau tepat, maka pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut akan berjalan dengan baik. Maka dan sebaliknya, apabila kurangnya gizi atau asupan nutrisi yang tidak baik diberikan terhadap anak, maka pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut mungkin saja banyak mengalami gangguan. Yang ketiga ini faktor hormon, di mana faktor hormon ini juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroksin diketahui membantu kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Hormon ini juga dapat membantu proses pertumbuhan tulang rawan ketika saat tidur. Selanjutnya, di masa pertumbuhan dan perkembangan anak ini tidak selalu berjalan mulus, tapi ada saja hambatan, baik itu anak kekurangan gizi maupun nutrisinya tidak lengkap diberikan oleh orang tua maupun orang di sekelilingnya. Dan adapun gangguan yang bisa saja terjadi pada anak usia dini, yang pertama yakni saya akan menjelaskan tentang gangguan penyakit yakni yang dinamakan stunting, di mana stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan seorang anak itu tidak sesuai atau tidak sama dengan anak yang seumuran. Tetapi tidak selamanya anak yang pendek itu memiliki gangguan atau penyakit stunting, tetapi perlu diukur dengan alat yang khusus untuk mengetahui bahwa anak ini stunting atau tidak. Kenapa? Karena
Ada kok banyak anak-anak yang pendek itu dari keturunan bukan karena dia penyakit stunting atau kekurangan nutrisi. Selanjutnya yakni penyebab stunting pada anak, di mana masalah kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, asupan asupan gizi yang kurang ketika orang tuanya hamil. Yang kedua, berkali-kali terkena penyakit penyakit infeksi. Yang ketiga, bayi lahir prematur serta lahir berat badan bayi ini rendah. Dan asupan gizi yang diberikan oleh orang tua ini tidak semata-mata ketika anak atau bayi itu sudah lahir, tetapi pada saat dalam kandungan di sana anak ini juga sangat membutuhkan nutrisi yang lengkap. Dan poin utama yang menyebabkan penyakit atau gangguan stunting ini terjadi pada anak yang pertama dari asupan gizi, di mana menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan 20% kejadian stunting ini sudah terjadi saat bayi masih dalam kandungan. Kenapa? Karena asupan nutrisi atau gizi yang diberikan oleh orang tuanya ketika bayi masih dalam kandungan itu kurang. Itu kurang bergizi serta kurang berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akibatnya pertumbuhan bayi semasa di dalam kandungan itu terhambat sampai ia lahir. Makanan bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting, khususnya asupan yang mengandung protein, mineral, zinc, serta zat besi ketika anak masih berusia balita. Di mana faktor penyebab lainnya yakni kurangnya pengetahuan ibu masalah gizi maupun nutrisi yang harus dipenuhi pada saat hamil, setelah hamil, terbatasnya akses layanan kesehatan di mana apalagi bagi orang-orang yang tinggal di pelosok desa itu eh, itu sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang tepat ketika hamil, di mana akses jalan maupun pengobatan yang mereka butuhkan itu tidak sesuai atau tidak ada di tempat mereka. Yang ketiga ini kurangnya air bersih dan sanitasi, dan yang paling mendominan yakni ekonomi masyarakat, di mana eh, menurut mereka makanan yang bergizi maupun yang berkualitas itu harganya sangat mahal atau tidak dapat dijangkau. Eh, terpaksa eh, terpaksa untuk ibu-ibu hamil maupun orang tua lainnya itu tidak bisa memakan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi maupun bernutrisi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak ciri-ciri stunting pada anak, di mana perlu kita pahami bahwa seperti yang saya katakan tadi, tidak semestinya atau tidak selamanya anak yang berukuran pendek, yang berperawakan pendek itu mengalami gangguan atau penyakit stunting, di mana yang telah eh, sudah ditetapkan oleh WHO, di mana untuk memastikan bahwa anak itu memiliki penyakit stunting, kita harus mengukur tinggi maupun eh, kita harus mengukur tinggi badan anak tersebut, dan kita harus sesuaikan dengan standar yang baku menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi penyakit atau gangguan stunting ini tidak bisa hanya kita tebak-tebak semata, kita lihat dari bentuk fisiknya, tetapi harus dengan pengukuran yang baku. Ya. Dan ciri-ciri yang lainnya dari anak yang memiliki penyakit atau gangguan stunting ini, yang pertama yaitu pertumbuhan melambat, yang kedua wajah wajahnya itu tampak lebih muda dari anak yang seusianya atau seumurannya. Yang ketiga, pertumbuhan giginya juga terlambat, performa buruk pada kemampuan fokusnya serta memori belajarnya itu kurang 10 tahun, di mana anak usia 8 sampai 10 tahun ini akan menjadi anak yang pendiam atau kurang melakukan kontak mata dengan orang lain. Berat badan balita itu tidak akan naik, bahkan lebih cenderung ke menurun. Selanjutnya yakni autis, di mana gejala atau ciri-ciri anak memiliki penyakit autis ini sudah bisa kita lihat sejak ia bayi, di mana eh, misalnya anak jarang melakukan kontak mata serta kurangnya responsif atau tidak ada tanggapan sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun secara umum gejala dari penyakit ini sampai sekarang belum ditemukan, dan secara umum gejala autis ini
biasanya mulai terlihat ketika anak berusia 2 sampai 4 tahun. Namun risiko terjadinya gangguan autisme ini bisa saja meningkat eee, apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, itu semua bisa mempengaruhi untuk itu bisa mempengaruhi atau meningkatnya gangguan autisme terhadap anak di Indonesia. Dan ciri-ciri anak yang memiliki gangguan autis ini di mana yang pertama anak kesulitan komunikasi. Di mana masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme ini antara lain sulit bicara, menulis, membaca dan memahami bahasa orang lain, seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Tak jarang dengan anak autisme mengucapkan satu kata secara berulang atau beberapa waktu yang didengarnya atau beberapa waktu lalu yang didengarnya. Mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu atau bisa juga dengan bersenandung, yakni gangguan dalam berhubungan sosial. Di mana salah satu ciri dari anak mengalami gangguan autisme ini adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme ini sering kali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Terkadang anak juga terlihat kurang. Terkadang ia juga kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Dan saran dari saya kepada kita semua tentunya sejak dini pada saat remaja kita harus banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang tentunya bernutrisi dan sesuai dengan kondisi fisik kita atau kesehatan kita. Jadi sekalipun kita tidak terlihat sakit, tetapi kita harus terus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan lain sebagainya. Lebih-lebih bagi orang tua atau orang yang sedang hamil, di situ harus memperhatikan nutrisi asupan yang masuk ke dalam perutnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan itu bisa jauh dari anak maupun kita sendiri. Jadi tetaplah jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi saat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadallahu wa yakum ila sabil manan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.